Selamat pagi saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Di awal bulan Maret, pekan Prapaskah kedua, hari ini Selasa, tanggal 2 Maret tahun 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat di dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mungkin pernah mendengar istilah testimoni. Istilah tersebut tidak asing bagi kita yang sering membeli barang secara online. Testimoni ditujukan untuk membagikan pengalaman mereka bertransaksi dengan penjual atau pengalaman ketika menggunakan barang yang mereka beli. Contohnya, barangnya sudah sampai, aku suka banget, bahannya halus dan adem, pas di badanku. Di masa pandemi ini mungkin di antara kita pembelian produk online merupakan salah satu cara mudah yang dapat kita lakukan tanpa harus keluar rumah. Cukup lihat produk dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Hemat waktu, tenaga, juga menghindari dari orang banyak. Namun kita juga perlu jeli dan berhati-hati, karena kadang apa yang kita lihat dan baca belum tentu sesuai dengan produk yang ditawarkan. Untuk menghindari hal tersebut, kita melihat review atau testimoni, sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut atau tidak. Bila ditarik dengan bacaan Injil hari ini, kita mengibaratkan orang Farisi sebagai toko online yang menawarkan produk yang bagus, menggoda mata kita untuk melihat dan membelinya. Namun apakah hanya dengan melihat kita bisa langsung klik menu pembelian? Tentu tidak selalu begitu. Ada proses untuk mengambil keputusan untuk membeli. Kita butuh testimoni dari pembeli yang sudah pernah berkunjung ke toko atau membeli produk tersebut. Seturut dengan bacaan Injil hari ini pada Matius bab 23 ayat 3, Yesus tidak sepenuhnya mengecam orang Farisi. Kita diminta untuk tetap menuruti dan melakukan ajarannya, tetapi jangan menuruti perbuatan-perbuatan mereka.
karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Untuk itulah Yesus memberikan testimoninya, pengalamannya selama Yesus bersama-sama dengan orang Farisi. Kaum Farisi adalah orang yang pandai mengajarkan hukum Taurat dan adat istiadat, namun dalam tindakannya jauh dari tindakan kasih yang tulus. Mereka mengikat beban-beban berat namun tidak mau menyentuhnya. Mereka senang menjadi pusat perhatian dan mendapat hormat. Keluarga-keluarga yang terkasih, bagaimanakah sikap kita dalam menanggapi sabda Tuhan tersebut? Apakah kita mewartakan sabda Tuhan namun seringkali menjadi batu sandungan di dalam keluarga kita? Sibuk melakukan kegiatan rohani namun tidak saling perhatian di dalam keluarga? Apakah kita merasa sebagai orang yang menempatkan diri sebagai orang yang harus dihormati dan semua anggota keluarga harus tunduk? Atau kita menjadi pribadi yang hanya mampu melihat kesalahan orang lain tanpa mau menerima masukan atau pendapat dari anggota keluarga kita? Namun, apapun tantangan yang kita hadapi dalam tiap keluarga, hendaknya dengan kekuatan Roh Kudus mampu menghayati berbagai kebenaran dan kebaikan, sehingga menjauhkan diri kita dari batu sandungan bagi orang lain, khususnya di dalam keluarga. Berpikir sebelum bertindak dengan melakukan introspeksi, sehingga mampu mencerminkan pribadi kita yang selaras antara perkataan dan perbuatan. Mampu memberikan testimoni melalui pengalaman hidup yang kita jalankan seturut dengan teladan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.